Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alisa Astri Jayanti dengan NPM 21150610003. Pada semester 5 kemarin, saya berkesempatan untuk mengikuti program studi independen dari kampus Merdeka dengan program Scalable Web Service with Golang atau Golang for Backend Engineer di salah satu mitra kampus Merdeka yaitu di Hacktiv. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa saja yang sudah saya pelajari di program Scalable Web Service with Golang ini dan keterkaitannya dengan mata kuliah yang saya ambil. Deskripsi kegiatan. Pada kesempatan ini dari Hacktiv itu memberikan saya ilmu mengenai Golang atau bahasa pemrograman dari Google yang merupakan bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Google. Nah, seiring dengan semakin populer Golang ini, membuat programmer Golang itu banyak dicari oleh banyak perusahaan. Makanya saya mengambil program studi Golang ini, program studi independen. Untuk itu, programmer Golang merupakan salah satu posisi karir yang strategis pada saat ini. Dalam program studi ini, peserta akan mempelajari tentang core fundamental bahasa pemrograman Go sebagai landasan atau konsep awal microservice Go. Course dimulai dengan pengenalan bahasa Go, disertai dengan instalasi dan konfigurasi Go Path and Workspace. Lalu dilanjutkan dengan variabel, comment, array, method, and function, hingga OOP serta control statement dan pointer struct. Lalu dilanjutkan dengan pengenalan konsep microservice dan web server serta pengimplementasian web service untuk API dengan support SQL and NoSQL database sehingga implementasi Go terhadap jenis data JSON and XML dilanjutkan dengan secure your code and middleware dengan fundamental konsep pipeline, concurrency, terakhir cara melakukan unit testing dengan Testify dan deployment online dengan Netlify. Sebenarnya saya untuk deploy-nya atau testing-nya itu saya menggunakan Postman yang terinstall di laptop. Lalu program objektifnya itu yang pertama adalah memahami core utama dari bahasa pemrograman Go, kemudian eksplorasi berbagai macam penerapan fungsi, mengerti tentang package dan tool pada Go programming, kemudian mengerti tentang OOP atau Object Oriented Programming, Go program dengan penerapan struct, lalu memahami pendekatan handling error Go ke human readable error. Lalu ada eksplorasi berbagai macam, pen, lalu juga memahami cara kerja GoRoutine dan channels penerapan fungsi, lalu memahami dan dapat melakukan implementasi web server atau service untuk API Go, kemudian memahami konsep utama dari microservice, memahami dan dapat melakukan dokumentasi API dengan library Go, memahami dan dapat melakukan pembuatan middleware Go. Kemudian memahami dan dapat melakukan testing dengan Testify atau Postman. Kemudian ini silabus yang diberikan dari mitra saya yaitu Hacktiv dengan detail programnya pada minggu pertama. Kita akan belajar saya belajar memahami fundamental Go programming dengan mengenal berbagai macam tipe data. Kemudian pada minggu kedua saya mempelajari konsep perulangan dan pembuatan kode secara modular sehingga aplikasi yang dibuat menjadi lebih clean, teknik manipulasi hingga memahami mini thread asinkronus dengan GoRoutine. Kemudian pada minggu ketiga, saya belajar mengenai channels, differ, dan exit, dan mengatasi panic error hingga Go Programming Microservice. Lalu pada minggu keempat, saya belajar mengenai SQL dan API implementation hingga menangani return data format melalui JSON dan XML URL parsing on Go Programming. Lalu pada minggu kelima, saya mempelajari mengenai package, net, HTTP, serta manfaat vendoring Go dan penggunaan HTTP handler sebagai middleware beserta pemahaman middleware. Dan pada minggu 6 saya belajar mengenai testing, debugging, dan deployment hingga pembuatan proyek akhir. Untuk proyek akhir saya terdapat 4 proyek akhir. Yang pertama adalah, bagaimana saya mengetahui dengan tipe data, kemudian, banyaknya untuk
project akhir ini adalah mengenai testing, debugging, dan deployment. Di mana pada proyek akhir ini sebenarnya dibagi kelompok, tapi pada bagi kelompok itu saya lebih mengerjakan untuk testing, debugging, dan deployment. Selanjutnya keterkaitan program studi independen. Nah, keterkaitan dengan pengembangan layanan web yang dapat diskalakan dengan Golang, dapat memberikan pemahaman yang penting dalam mengelola proyek secara efisien dan efektif. Misalnya dalam merencanakan proyek pengembangan layanan web menggunakan Golang, kita akan mempertimbangkan tujuan proyek, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menetapkan spesifikasi teknis, dan menyusun jadwal pengembangan yang realistis. Nah, dalam hal ini konsep seperti work breakdown structure atau WBS yang diajarkan dalam, manajemen proyek dapat diterapkan. Nah, kita juga bisa membagi proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, misalnya merancang antarmuka pengguna, mengimplementasikan fitur-fitur tertentu, dan menguji fungsionalitas atau, testing. Nah, setiap tugas itu kemudian, dapat dialokasikan kepada anggota tim dengan mengikuti prinsip-prinsip manajemen project untuk memastikan penyelesaiannya tepat waktu dengan kualitas yang baik. Nah, selain itu, dalam menjalankan proyek pengembangan layanan web atau, web service dengan Golang, kita juga dapat mengelola resiko. Misalkan kita dapat mengidentifikasi resiko potensial seperti ketidaksesuaian teknologi, perubahan kebutuhan pengguna, atau kendala sumber daya dengan menggunakan pendekatan manajemen resiko yang dipelajari dalam mata kuliah manajemen project. Nah, kita juga dapat mengembangkan strategi mitigasi yang tepat untuk mengatasi resiko-resiko ini, seperti membuat rencana cadangan atau menerapkan prioritas tugas. Selain itu, komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim juga merupakan aspek yang penting dalam manajemen project. Nah, dalam konteks pengembangan layanan web dengan Golang, kita akan berinteraksi secara teratur dengan tim pengembang, pemangku kepentingan, dan mungkin juga, user. Nah, pengalaman dalam mata kuliah manajemen, project di TI, akan membantu untuk memahami pentingnya komunikasi yang efektif, pertemuan tim yang terjadwal secara rutin, dan pelaporan kemajuan project kepada pihak yang terlibat. Dengan ini saya menerapkan, hal-hal ini dalam program studi independen yang saya ambil, karena based on, final project kemarin itu saya berkolaborasi dengan tim member saya, satu orang, jadi satu kelompok saya ada 2 orang, dan itu kita, secara rutin mengadakan meeting untuk mengerjakan final project. Dan yang terakhir, mata kuliah manajemen project teknologi informasi ini memberikan kerangka kerja yang penting untuk merencanakan dan mencapai tujuan project, IT dengan efisien. Nah, dalam pengembangan layanan web yang dapat diskalakan dengan Golang atau Scalable Web Service with Golang, tujuan project tersebut mungkin mencakup peningkatan kerja, keandalan, dan skalabilitas layanan web tersebut. Nah, contohnya pada file project saya sebelumnya memiliki pengembangan aplikasi e-commerce menggunakan Golang. Nah, tujuan proyeknya itu bisa meliputi peningkatan jumlah pengguna yang dapat dilayani secara bersamaan tanpa mengorbankan performa, penanganan lonjakan lalu lintas saat, penjualannya besar, dan memastikan keandalan layanan selama periode tinggi itu, penggunaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek teknologi informasi tadi, saya dapat merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang diperlukan, merencanakan pengujian yang komprehensif, dan mengelola sumber daya dengan efisien selama pengembangan dan operasional aplikasi e-commerce tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas, waktunya kepada Bapak Ibu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.